Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman baca, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke teman baca, balik lagi sama aku Gan. Kali ini aku mau ngebahas satu buah novel lama yang berjudul Azalea Jingga, karya Naning Franoto. Buku ini tebal 143 halaman. 140 Buku ini tebal 245 halaman, terbit pada tahun 2005 dan diterbitkan oleh PT Grasindo atau Gramedia Media Sarana Indonesia. Aku beli novel ini di Obral tahun lalu dengan harga sekitar 12 ribuan. Novel ini sebenarnya lebih ke genre untuk perempuan ya, karena ini tentang kisah perempuan ini. Tapi karena udah terlanjur dibaca, jadi aku mau sedikit cerita tentang buku ini. Oke, untuk tampilan depannya ada kedua tokoh utama, nama judul, nama penerbit, dan nama penulis. Untuk tampilan pinggirnya ada nama penerbit, nama pengarang, dan nama judul. Untuk tampilan belakang ada pranala tentang sang penulis. Jadi ini tuh dari tahun berapa hingga tahun berapa karena Ning ini menulis sebuah novel. Oke, awal-awal pertama baca buku ini, di awal-awal tuh kayak berat gitu ya. Si kisahnya itu kayak susah dicerna. Di awal-awal itu kalimat-kalimatnya cukup ya penuh dengan teka-teki, bikin males baca gitu. Tapi setelah dipaksain baca, mulai terus baca, mulai masuk ke dalam cerita, jadi pengen nuntasin sampai akhir kayak gitu. Novel ini cukup berat, jadi ini tuh hanya untuk orang-orang tertentu ya kayaknya. Oke, jadi cintanya Jaja ini tuh, wanita ini tuh disebutnya Jaja ya, dipanggilnya Jaja, dengan Bimo. Cinta Jaja bersemi di Brisbane tahun 1943, bertepatan pada musim terdingin di tahun itu. Sedangkan Bimo, seorang patriot Indonesia yang tengah ditahan oleh komunis Belanda dan Jepang. Pertama kali mereka bertemu di Australia, yang mempertemukan Jaja dan Bimo. Jaja waktu itu menjadi seorang PMI, PMR, Palang Merah Remaja. Nah, sedangkan Bimo sendiri saat itu menjadi seorang pembela negara Indonesia ya. Nah, Jaja sendiri menjadi seorang Palang Merah Remaja berkat dorongan sang ayah, yaitu Dr. Polanski. Nah, beliau itu ayahnya mencintai menghormati setiap pemuda-pemuda yang bela negara gitu, patriot. Jadi bapaknya Jaja ini, Dr. Simon Polanski, itu selalu bersimpatik dan memuja jiwa patriot kayak gitu. Nah, di situ juga beliau, sang ayah, merestui hubungan mereka berdua.
ceritanya panjang ya, lumayan panjang. Setahun setelah Indonesia merdeka, Jaja menikah dengan Bimo, tinggal di Australia. Mereka memutuskan ke Indonesia untuk ikut membangun rakyat Indonesia pada saat itu. Namun si ayah Jaja ini, Dr. Polanski, harus menjalani amputasi kaki dan tangan karena beliau mengalami kanker tulang. Nah, di saat itu Bimo galau, harus pilih ke Indonesia, membela negaranya, memajukan negaranya, atau bertahan dengan istri tercintanya ya. Nah, namun sang ayahnya Jaja menyuruh untuk Bimo ini lebih baik pergi ke Indonesia untuk membela negaranya. Beliau kan sudah merdeka, dia juga salah satu yang membela. Jadi si ayah menyuruh Bimo ini pergi ke Indonesia tanpa menghiraukan beliau ayahnya. Namun Bimo tetap teguh tinggal bersama mereka dan melanjutkan kuliah di sana ya, sampai mereka memiliki seorang anak. Nah, cerita dimulai agak rumit semenjak perkawinan Jaja dan Bimo ini menginjak perkawinan pada tahun kelima ya, berarti 5 tahun pernikahannya, dan Jaja ini sudah diberi momongan 3 orang anak. Nah, ketika di Indonesia mereka akan tinggal ke Indonesia karena sang ayah Dr. Polanski meninggal dunia dan Jaja tengah hamil mengandung anak keempat, dan mereka udah tinggal di Indonesia, kalau nggak salah di Jakarta ya, lupa lagi, di Jakarta. Dan dimulai di sanalah rumah tangga mereka yang harmonis mulai hancur, karena semenjak mereka tinggal di Jakarta dan Jaja ini mengandung anak keempatnya, beliau kedatangan seorang tamu bernama Ningsih, dan beliau Ningsih itu mengaku sebagai istri Bimo dan memiliki 2 anak kembar dari perkawinannya dengan Bimo katanya. Di situ hatinya Jaja mulai hancur, dan ya namun Jaja sendiri adalah wanita tegar, dia tidak menunjukkan kalau dia hancur ketika saat itu. Nah, semenjak kehadiran Ningsih ke rumah mereka, mulailah hubungan rumah tangga antara Jaja dan Bimo mulai hancur. Di hari pertama kejadian itu, Jaja melahirkan secara prematur akibat ya terlalu kaget gitu ya. Nah, pokoknya cerita ini semenjak kehadiran ini, jalan ceritanya masih panjang, dan di sana konflik batin, terus mental, bahkan penyimpangan seksual. Nah, di sini tuh semenjak hari itu ke belakangnya jalan ceritanya cukup berat. Oke, untuk tokoh-tokoh di dalam novel ini ada Jaja Polanski, Bimo, dan ada beberapa tokoh lain seperti Jamal, Tantowi, Wardoyo, mereka teman-teman Bimo. Nah, Jamal dan Tantowi berasal dari Sumatera, sedangkan Wardoyo itu berasal dari Cirebon. Dan ada tokoh lain seperti Ellen seorang temannya Jaja ya di Australia. Dan ada Dr. Polanski, yaitu ayahnya Jaja. Ada Bude Broto, tetangga Jaja di Jakarta.
dan masih banyak lagi. Dan untuk pemeran antagonisnya yaitu Ningsih dan kedua anak kembarnya Nakula dan Sadewa. Untuk tokoh Jaja sendiri itu termasuk tokoh yang berwibawa, bertanggung jawab, ramah, dan simpatik ya. Beliau itu figur ibu muda perempuan barat yang dinamis, adaptif, dan terbuka. Namun kalau kita udah ngebaca dari awal sampai akhir, maka kalian akan tahu sifat sesungguhnya mereka gitu. Sejujurnya agak kecewa sih, cuman ya namanya kisah kan nggak mungkin harus sempurna ya. Untuk kelebihan di buku ini, bahasa Jawanya cukup kental dan kata-katanya banyak yang bersyarat makna, kata-kata syarat makna ya. Untuk alurnya sendiri ini termasuk alur sorot balik, flashback. Jadi kita berada di masa kini terus bisa kembali ke masa silam, itu terus bolak-balik kayak gitu. Cukup pusing sih emang di awal-awal, tapi kalau kalian tekunin pasti seru. Untuk bagian-bagian yang cukup bagus ada beberapa ya, seperti ini. Ku keluhkan jiwa dari jiwaku, namun sebenarnya aku tidak mengeluh, aku cuma berkisah. Nah di sini tuh banyak kayak kata-kata kayak gini, banyak banget. Ini salah satunya yang aku suka. Kemudian ada lagi nih seperti kupu-kupu bersayap jelita menari-nari di Eden. Bude Broto menyumbangkan darahnya untuk Jaja. Gagak hitam menjerit di dalam Kamboja rapuh. Bimo tak berdaya menghadapi Ningsih beserta anak-anaknya. Si gagak hitam menangis memeluk sang bangau. Bimo mengadukan persoalan dukanya kepada Bu Broto. Nah kayak gitu tuh kata-katanya tuh kayak puisi atau apalah penuh makna gitu ya. Keren sih. Pokoknya masih banyak hal-hal yang lebih bagus di buku ini. Kalian wajib banget baca ya. Yang belum baca, kalau yang udah pasti kalian ngerasa senang, kesal, marah, dan lain-lain pasti ya. Oke, itu tadi bukan review ya, lebih ke cerita menceritakan tentang Azalea menceritakan tentang novel Azalea Zingga. Aku nggak spoiler ya, karena baru cuma itu yang aku ceritakan, baru dari awal sampai seperempatnya saja. Kesana ke dalam-dalamnya masih banyak lagi. Oke teman baca, itu tadi yang bisa aku jelaskan tentang buku Azalea Zingga ini. Semoga membantu. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Terima kasih yang telah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.